pecinta olahraga, kita kembali lagi membahas lebih dalam bagaimana sih olahraga panjat tebing ini. Dan untuk membahas itu, saat ini saya sudah bersama Ketua Harian FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tabalong, yaitu Abang Jain, dan juga pelatih di FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia di Kabupaten Tabalong, yaitu Abang Angkinang ya. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ketua Harian kita. Oke, buat Abang Jain nih, apa sih perbedaannya panjat tebing alam dan juga panjat tebing dinding begitu? Jadi di dunia panjat tebing ini terdiri dari dua bidang ya. Dua bidang. Yang pertama itu yaitu bidang tebing buatan yang bisa kita saksikan saat ini di lapangan ini adalah tebing buatan untuk jalur prestasi. Jadi ada lomba-lomba yang bisa diikuti oleh atlet-atlet kita untuk bisa mendapatkan prestasi-prestasi. Contohnya adalah mungkin kejurprov di skala provinsi, terus porprov, kemudian pon, bahkan sampai ke tingkat olimpiade. Kemudian satu lagi yang tadi disebutkan tebing alam. Tebing alam yaitu tebing asli yang ada di alam secara natural terbentuk, itu di gunung-gunung, di tebing-tebing. Di Tabalong ini ada tebing yang sekarang ini yaitu tebing Ampik di Desa Garagata, Kecamatan Jaro. Jadi itu perbedaan antara tebing buatan dan tebing alam. Terlebih lagi tebing alam itu untuk jalur rekreasi. Untuk jalur rekreasi. Ya. Untuk dari teknik sendiri mungkin apakah ada perbedaan antara panjat tebing dinding dan juga panjat tebing alam? Secara umum tidak. Karena sama-sama peralatan yang digunakan pun sama ya. Tapi yang berbeda itu adalah bidang, di mana ini dinding buatan yang dibikin oleh kita manusia dan yang ada di alam itu sendiri. Karena bisa jadi yang di alam lebih ekstrim ya bidangnya daripada yang iya, karena lebih ekstrim. Mungkin kita kan kalau di buatan kita tidak tajam, tapi mungkin di alam mungkin tajam, sehingga itu lebih ekstrim dan berbahaya. Baik, sejauh ini di FPTI Kabupaten Tabalong itu jumlah atletnya untuk junior dan senior untuk saat ini sudah ada berapa, Bang? Untuk atlet junior kita berjumlah kurang lebih 12 orang. 12 orang. Dan untuk yang seniornya juga kurang lebih 12 orang. Jadi sekitar 20-an kita total atlet yang ada di Kabupaten Tabalong. Tapi yang aktif dan berada domisili di Tabalong ini sekitar belas-belasan orang aja. Lainnya ada di Banjarmasin dan segala. Selama kepengurusan Abang nih, apa aja prestasi yang sudah diraih baik dari atlet junior maupun juga atlet senior? Terima kasih ya, dari kepengurusan kita yang mulai terbentuk tahun 2019, kita mengkonsolidasikan diri dan kemudian melatih atlet-atlet kita. Kita mengikuti ajang kejurprov, di mana kita bisa menempatkan wakil-wakil kita di kejurnas. Nah, yang kebetulan kejurnasnya pun berada di Kalsel juga tahun kemarin, ada di Tanah Laut. Kita bisa menempatkan atlet-atlet kita untuk bertanding di ajang kejurnas tersebut. Total ada 5 atlet kita yang bertanding di ajang kejurnas tersebut. Kemudian lebih awal lagi, sebelumnya tuh di Porprov kita meraih 5 emas. 5 emas. Kemudian yang di ajang kejurprov tadi sebagai seleksi kejurnas itu kita juga meraih total 13 medali, 5 emas, 5 perak, 3 perunggu. Saya coba ngobrol ke Bang Angkinang ya. Oke, mungkin latihan seperti apa nih Bang yang diberikan kepada para atlet baik yang junior maupun juga senior untuk saat ini? Untuk saat ini, untuk latihan sehari-hari pada saat ini masa COVID seperti ini, kami latihannya memang tidak terjadwal secara pasti. Latihannya hampir setiap hari, cuman tidak berat.
Oh, berarti sebelumnya memang lebih rutin dari ini begitu Bang maksud? Oh berarti sebelum masa pandemi latihannya yang lumayan berat? Biasanya kami menjadwalkan latihan untuk yang berat biasanya kalau mau menghadapi kompetisi. Oke, karena sejauh ini masa pandemi karena tidak ada kompetisi ya? Iya, tidak ada kompetisi. Oke Bang Angkinang, ini kan panjat tebing ini termasuk olahraga yang dibilang ekstrim ya. Bagaimana cara melatih, terutama melatih mental nih bagi atlet yang baru saja bergabung? Yang pemula, biasanya kami membentuknya fisik duluan, terus kekuatannya dibentuk duluan, biar dia bisa naik, terus membiasakan keberaniannya. Oh, berarti awal bergabung itu sebagai pemula tidak harus langsung naik gitu ya? Biasanya melatih kekuatannya di dinding yang lebih pendek. Oh. Ada tempat tersendiri buat melatih kekuatannya dulu, fisiknya dulu. Kalau masalah keberaniannya itu nanti setelah kebiasaannya. Oh berarti latihan fisiknya itu seperti apa Bang? Untuk latihan fisiknya biasanya lari, ngelatih fisiknya, staminanya, terus ngelatih kekuatan tangannya, pull up, iya push up, sit up, ngelatih kekuatan otot perutnya, terus back up, sama track up, ngelatih kakinya, kayak gitu. Biasanya tidak berdasarkan waktu, biasanya lari di putaran sini 5 putaran, selesai. Terus pull up, belajar pull up dulu, mungkin yang awal kada bisa pull up langsung. Dibantu dulu kakinya, kayak gitu. Artinya berproses ya? Kalau selama latihan kan ya Bang ya, mungkin kan akan terjadi cedera dan itu juga tidak cuma di latihan, bahkan mungkin saat tanding. Nah kira-kira cedera seperti apa saja yang mungkin terjadi pada atlet panjat tebing itu Bang? Biasanya kalau pemanjat cederanya biasanya keseleo, terus lecet, terus kalau seandainya terjadi kelalaian bisa sampai kakinya patah, tangannya patah, bisa lebih daripada itu, bisa sampai kematian kalau tidak safety. Artinya tetap safety yang utama ya Bang ya? Oke baik, kita ucapkan nih terima kasih buat Bang Angkinang dan juga Bang Jain yang sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Baik pecinta olahraga, itu tadi saya sudah ngobrol-ngobrol langsung sama Ketua Harian dan juga pelatih di FPTI Kabupaten Tabalong atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Tabalong. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini mungkin kita akan melihat langsung bagaimana sih prakteknya memanjat yang betul dan teknik-tekniknya itu seperti apa aja. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Spotlight.